Oke guys, ketemu lagi di channelnya Info Media Channel. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh kegembiraan melewati keasikan bersama keluarga dan teman. Ini menyajikan kembali lagi nih sebuah film romantik menceritakan tentang kisah hidup si Marisa Ventura yang bekerja di sebuah hotel besar di jantung kota Manhattan. Kehidupannya sebagai pelayan di hotel tersebut mengubah takdirnya sebagai wanita kelas jet set setelah bertemu seorang pria penting. Kisahnya mirip seperti cerita Cinderella, di mana seorang perempuan yang lemah dan akhirnya hidup bahagia bersama pria idamannya yang merubah seluruh takdirnya sebagai perempuan dari kelas bawah menjadi kelas jet set. Film Made in Manhattan dirilis tahun 2002, produksi Columbia Pictures, Revolution Pictures, Hughes Entertainment, sutradara Wayne Wang, dan pemain utama Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson. Oke guys, sebelum lanjut, mohon jangan lupa di-subscribe dulu ya, biar nanti cepet tahu kalau kita upload video baru. Oke guys, nggak pakai lama, kita langsung saja ke filmnya. Marisa Ventura yang diperankan Jennifer Lopez merupakan seorang ibu tunggal untuk anak lelakinya yang berumur 10 tahun bernama Ty yang diperankan Tyler Posey. Untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, Marisa bekerja di sebuah hotel ternama di kota Manhattan namanya Barresport. Ia bekerja sebagai pelayan yang sangat sekat dan disukai banyak pegawai dan tamu. Berkat kerja cerdasnya, Marisa masuk ke dalam jajaran untuk dipromosikan sebagai pegawai yang bekerja untuk manajemen hotel. Meskipun seorang diri, Marisa tidak pernah meninggalkan anaknya sendiri. Ia kerap membawa anaknya untuk bermain di hotel tempat ia bekerja, berbaur bersama pegawai-pegawai lainnya. Suatu kali ia bekerja untuk membersihkan kamar dari seorang tamu sosialita bernama Caroline yang diperankan Natasha Richardson. Di dalam kamar banyak sekali baju-baju mahal dan bagus-bagus. Salah satu rekan Marisa, yakni Stephanie yang diperankan Marisa Metron, membujuk Marisa untuk mencoba salah satu pakaian dari merek yang mahal milik Caroline. Sementara di skin lain, Tay bertemu dengan calon wakil rakyat bernama Christopher Marshall yang diperankan Ralph Fiennes. Dan lantas mereka berteman karena mempunyai kesamaan, yaitu mereka berdua sama-sama menyukai sosok Presiden Amerika Serikat Richard Nixon. Ty ingin sekali ikut dengan Chris dan anjingnya untuk berjalan-jalan di taman. Saat Ty minta izin pada Chris untuk ikut bersama, Chris membolehkan, tapi dengan catatan harus minta izin juga pada ibunya. Ty segera mengajak Chris untuk ikut bersamanya meminta izin kepada ibunya. Lalu mereka berdua berkunjung ke kamar Caroline di mana ibu Ty sedang bekerja. Marisa dan Stephanie yang ada di kamar sontak jadi kalang kabut ketika ada yang mengetuk pintu kamar Caroline karena Marisa masih mengenakan pakaian Caroline. Marisa mengira Caroline sudah kembali, namun ternyata yang datang saat itu adalah Ty. Stephanie membuka pintu lebar-lebar tanpa tahu di samping Ty ada Chris. Begitu Marisa keluar, ia malah bertemu dengan Chris juga. Chris pun terpesona dan terkagum-kagum melihat Marisa yang begitu menawan. Tak lama kemudian, malah akhirnya Chris sendiri yang meminta izin pada Marisa dan bahkan mengajak serta Marisa juga untuk ikut berjalan-jalan di taman. Keesokan harinya, Chris mengundang Caroline untuk makan siang bersama lewat kepala pelayanan bernama Leonel yang diperankan Bob Hoskins. Maksudnya Caroline palsu yang diundang, yaitu Marisa. Namun betapa terkejutnya Chris ketika mengetahui yang datang bukanlah Caroline yang ia kenal. Chris lantas menanyakan pada Lionel, kenapa Caroline yang ia temui kemarin berbeda ya dengan yang ia temui saat ini? Lionel yang tahu maksud Chris, siapa yang dia maksudkan, lantas meminta Marisa untuk bertemu dengannya dan mengaku siapa ia sebenarnya. Kalau tidak, harapan Marisa untuk masuk ke jajaran manajemen bisa terancam. Kebetulan Chris juga sangat ingin bertemu dengan Marisa untuk mengajaknya makan malam.
Semua rekan kerja Marissa di hotel akhirnya mendengar kisah cerita Marissa yang bisa menggait pria besar sekelas Chris. Dan dukungan serta upaya untuk membuat Marissa tampil cantik dan elegan pun dipersiapkan. Bahkan toko perhiasan mahal yang ada di hotel mau meminjamkan perhiasan untuk acara makan malam Marissa dan Chris. Marissa menikmati dan mendapatkan makan malam yang luar biasa. Namun kenyataan bahwa misi makan malam tersebut adalah Marissa ingin mengaku keadaan sebenarnya dan mengakhiri hubungannya dengan Chris. Malah tidak bisa Marissa lakukan. Karena baik Marissa dan Chris ternyata sama-sama tertarik dan jatuh cinta. Inilah yang membuat masalah menjadi rumit sob. Caroline yang akhirnya tahu kenyataan bahwa Marissa ternyata telah menipu Chris, yaitu dengan menggunakan identitas dirinya, dan ia langsung melapor pada manajemen hotel. Akibatnya, dengan berat hati, pihak hotel memecat Marissa di depan Chris yang super bingung. Karena selama ini yang ia tahu Caroline adalah Marissa, bukan Caroline yang saat itu melaporkan kejahatan Marissa. Hal tersebut membuat Chris dan Marissa saling menjauh. Meski demikian, keduanya tidak memungkiri bahwa mereka saling memikirkan satu sama lain. Marissa benar-benar terpuruk. Kejadian tersebut bahkan tersebar di banyak media massa, mengingat Marissa berhubungan dengan calon wakil rakyat yang sedang dalam masa pemilihan. Akhirnya Marissa pun mulai bekerja di hotel lainnya, memulai hidup barunya setelah perpisahannya dengan Chris. Tai sangat sedih melihat ibunya seperti itu. Meski Marissa bekerja seperti biasa, rasanya tetap ada bagian Marissa yang hilang. Ia tidak sesemangat dan seceria biasanya. Satu waktu, Chris menggelar pertemuan di hotel baru tempat Marissa bekerja. Tai yang melihat hal tersebut kaget sekaligus senang bukan main. Ketika konferensi akan selesai, Chris melemparkan pertanyaan kepada wartawan. Namun matanya tertuju pada seorang anak kecil, yaitu Tai. Tai bertanya pada Chris, apakah seorang yang berbuat salah bisa dimaafkan? Chris lantas mengerti apa yang dimaksud Tai. Chris lantas menanyakan, di mana Marissa pada Tai? Dengan senang hati, Tai pun mengajak Chris untuk menemui ibunya yang sedang istirahat di kafeteria karyawan, diikuti puluhan media yang ingin meliput. Betapa terkejutnya Marissa ketika mengetahui Chris mendatanginya. Chris dengan cepat menjelaskan bahwa tak peduli siapapun Marissa, ia akan tetap menyayanginya sepenuh hati. Cerita pun berakhir. Chris dan Marissa kini bersama. Publisitas mereka tersiar ke seluruh negeri dan dikenal dengan cepat oleh masyarakat. Chris akhirnya terpilih sebagai wakil rakyat, sedangkan Marissa pun masuk ke dalam jajaran manajemen bersama dengan 3 temannya yang dulu di Hotel Bisport. Cerita pun berakhir bahagia tentunya sob.